Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Radi. Kali ini kembali kita akan melakukan analisa saham IPO yang mana seperti kita ketahui ya, Januari ini akan ada parade IPO yang cukup menarik nih karena banyak saham, hampir 8 saham yang saya lihat terakhir ini yang akan listing di awal Januari 2024. Nah, daripada kamu bingung mau beli yang mana di antara 8 itu, mari kita unboxing satu-satu perusahaannya yang mana menurut kita menarik untuk dibeli dan yang mana yang kurang bagus dan yang harus kita hindari. Sebelum lanjut di videonya, jangan lupa buat kamu yang suka video ini di like, komen, dan juga di subscribe ya di channel YouTube Trade Stock. Dan buat kamu juga silahkan langsung aja bisa lihat Instagram kita dan juga follow di sana untuk informasi menarik lainnya seputar market dan saham di Instagram kita @tradestock.id. Kemudian kamu juga bisa join nih di Telegram channel kita ya untuk mendapat rekomendasi. Biasanya kita update rekomendasi saham setiap hari ada di sana ya. Update watchlist saham menarik. Nah, buat kamu yang mau join langsung aja linknya ada di deskripsi atau di search aja di Telegramnya di Trade Stock channel. Satu lagi pengumuman penting terakhir. Nah, buat kamu yang mau buka akun rekening Palburi Sekuritas cabang Trade Stock, silahkan, kita masih ada promo dengan minimal deposit 5 juta dan masih promo gratis transfer saham dari akun sekuritas selama kamu. Kenapa sih harus buka akun Palburi di Trade Stock? Karena selain kamu dapat grup VIP nasabah yang mana kamu akan mendapat rekomendasi saham menarik lainnya setiap hari, kamu juga bisa berkesempatan mendapatkan benefit yang lainnya juga. Akan ada marketing support yang siap membantu jika ada kendala di setiap aplikasi kita. Lalu juga ada market update, ada juga Zoom edukasi kita dan yang lain-lain. Jadi banyak banget keuntungan ketika kamu menggunakan atau buka rekening saham Palburi di Trade Stock. Ini semua gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kamu juga deposit ke RDN kamu masing-masing. Seperti itu. Untuk pembukaan rekening ya langsung aja ya, kamu hubungi admin kita di nomor 0851 5855 0463 atau scan aja QR code yang ada di bawah sini. Oke, kita langsung masuk ya. Sebelumnya disclaimer on dulu ya, segala analisa ini murni pandangan pribadi saya sendiri berdasarkan data dari prospektus yang saya baca seputar perusahaan ini. Nah, investor harus berhati-hati terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan, dan setiap investor wajib melakukan analisa ulang atau melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang kamu gunakan. Karena pada dasarnya setiap investor maupun trader itu pastinya memiliki gaya analisa yang berbeda-beda. Jadi setiap informasi yang ada di sini jangan ditelan mentah-mentah, silahkan dianalisa ulang. Semua rekomendasi ini bersifat sebagai informasi ya, jadi bukan perintah beli atau jual. Keuntungan dan resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi. Oke, langsung aja kita mulai ke pertama, yaitu kita harus tahu dulu background perusahaannya ya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Nah, kalau kita baca di sini PT Asri Karya Lestari ya, atau dengan kode ASLI, adalah merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor, berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia, khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, backisting, dan juga pekerjaan jalan. Nah, karena dia sebagai perusahaan kontraktor, itu yang harus kita garis bawahi. Biasanya dia bikin pondasi, erection, backisting, dan pekerjaan jalan. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju dan berkembang, perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek, baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Wah, berarti memang udah lama juga nih perusahaan ini. Dan dia biasa megang ya, nasional pegang, dia proyek swasta pegang, jadi semua. Oke, dari sektor udah ketahuan ya, sektornya masuk ke sektor infrastruktur dan subsektornya itu konstruksi bangunan. Jadi ya saham-saham konstruksi. Kalau kita lihat ya di saham-saham konstruksi itu ya pemain utamanya ya BUMN biasanya, kan ada Wika, PTPP, ADI, yang mana memang pergerakannya ya seperti kita ketahui lah ya, hutangnya banyak, pergerakannya juga masih downtrend. Nah, ini salah satu yang mau masuk, tapi dia ya bisa dibilang dia second linernya lah di bawah mereka, pemain utamanya. Nah, kalau kita lihat proses bisnisnya ya seperti biasa ya, namanya bisnis konstruksi. Biasa perusahaan-perusahaan konstruksi itu ya biasa dia tender offer dulu, setelah itu masuk ke proses kontrak, lalu di review. Nah, kalau sudah masuk lalu pengajuan dan diterima pegadaian, proses produksi, penagihan, dan serah terima proyek, baru nanti langsung dibuatkan proyek. Nah, jadi ini rangkaian proses bisnis dari perusahaan si Asli ini ya, ketika dia misalkan mau mengerjakan suatu proyek. Kemudian
Nah, klien perseroan ini udah lumayan cukup oke juga ya, bisa dibilang nih ya bagus-bagus ya. Ada nasional dan swasta ya, ya bisa dilihat ada Kementerian PUPR, Kabupaten Sampang di sini, Wika juga, Wika Beton, Repo, Jaya Konstruksi ya banyak lah ya ini. Ya memang sudah bisa dibilang ya sudah punya nama lah, terkemuka untuk klien-kliennya, ya lumayan bagus. Tapi sekali lagi perusahaan ini bukan menjadi leader utamanya di sektor ini. Kemudian kita lihat di bagian penawaran umum saham. Nah, kalau kita lihat di penawaran umum saham ya, jumlah penawaran umum saham yang akan ditawarkan itu sebanyak-banyaknya 1,2 miliar 1,250 juta miliar lembar saham ya yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Nah, presentasinya yaitu 20%. Kemudian nilai nominalnya di harga 50, berarti modal dia 50 dan nanti harga penawarannya itu 100 sampai dengan 130. Jadi ya lumayan. Terus total hasil penawaran umum ya mereka akan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya 162 miliar lebih ya dari penawaran umum saham ini. Nah, yang harus kita ketahui, saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfolio perseroan yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat. Jadi ini mereka merupakan saham baru ya, bukan saham si pengendali atau si pemilik perusahaan yang dijual ke investor retail, ke masyarakat. Jadi mereka menerbitkan saham baru ya, ini bagus. Dari sisi penawaran umum saham ini bagus. Karena setiap perusahaan mau IPO yang bagus itu ya ketika dia mau menerbitkan saham baru, bukan mereka menjual dari saham si pemiliknya atau si pengendalinya. Nah, kita lihat di sini. Di tabel sini kelihatan ya, sebelum penawaran umum dan sesudah penawaran umum. Siapa saja yang punya ini? Pak Sujamiko, PT Berjaya Kapital Investama dan Pak Subandi. Nah, kalau kita lihat Pak Sujamiko sebelum penawaran umum jumlah sahamnya ini ada sekitar 4 miliar 345 lembar saham ya. Oke, dengan total persentase 86% dan setelah melakukan penawaran umum setelah listing di bursa ya tetap ya jumlah sahamnya sama tapi memang persentasenya berbeda. Oke, PT Berjaya Kapital Investama dia punya sekitar 650 juta ya, 650 juta lembar saham, 13% dan setelah listing 10%. Oke, nggak berubah nilainya. Pak Subandi 5 juta lembar, ini tetap 5 juta ya, nggak berubah. Jadi ya memang karena dia ketika IPO perusahaannya menerbitkan saham baru, bukan nama-nama Sujamiko, PT Berjaya, Subandi ini yang jual saham ke masyarakat. Kalau ini yang jual ke masyarakat itu agak kurang bagus. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini juga ada masa periode lockup. Jadi berdasarkan surat keputusan pengendali bahwa Sujamiko, Subandi dan PT Berjaya Kapital Investama menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Bagus nih ada masa lockupnya. Jadi kalau mereka mau exit, mereka nggak bisa langsung exit di hari pertama ya. Jadi mereka memang harus kalau mau jualan sahamnya nanti ya nunggu 8 bulan dan masa periode lockupnya ini lumayan bagus dari sisi pemegang sahamnya. Kemudian kalau kita lihat penggunaan dana IPO-nya, penggunaan dana IPO sekitar 50,79% akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Nah, jadi 50%-nya dibagikan kepada anak perusahaannya untuk ya modal kerja lagi ya. Nah, sisanya baru 50%-nya buat mereka yang akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji, tunjangan karyawan dan biaya operasional yang lain-lain. Jadi ya bagi dua lah, 50-50 lah ya intinya segitu. Jadi memang tidak ada untuk bayar hutang. Ya lumayan cukup bagus untuk penggunaan dana IPO-nya. Jadi memang cukup besar ya, 50% digunakan untuk modal kerja. Nah, kalau kita lihat laporan laba rugi perusahaannya, nah kita lihat ya dari sisi pendapatan dulu di periode Desember 2020 di sini ya pendapatannya hampir 128 miliar ya, 128 miliar 2020 2021 111 miliar turun nih dari 2020 ke 2021 turun. Kalau 2020 dia kan ada ini apa pandemi ya, tapi masih bagus nih apa si pendapatannya masih cukup tinggi. Dia turun. Terus 2022 dia mulai naik lagi 169 miliar dari sisi pendapatannya. Ya lumayan lah ya, dari grafiknya
turun terus naik. Kemudian periode Juninya 2022 ini 61 miliar ya, 61 miliar. Dan 2023 82 miliar ya, bagus nih naik. Nah, jadi periode dari Juni 2022 Juni 2023 itu naik bagus. Ya lumayan lah jadi pendapatannya. Oke, kita lihat labanya. Kita lihat di bagian laba di sini ya, pemilik entitas induk. Nah, di sini 11 miliar ya. Ketika tahun 2020 labanya 11 miliar ya, di Desember 2021-nya ya turun sedikit ya, karena ada sisi pendapatan juga turun, jadi ya agak turun sedikit dari 11 miliar ke 10 miliar terus langsung naik ke 17 miliar, lumayan bagus nih. Jadi peningkatan. Emang 2022 nih lumayan cukup bagus ya di Desember 2022. Kemudian 2022 periode Juninya dia profit 6 miliar dan 2023 masih profit 10 miliar. Ya masih bagus lah ya. Ini masih profit gitu perusahaannya, labanya masih oke. Nggak jelek-jelek banget, karena ketika dia turun labanya dari 2020 ke 2021 turun, tapi ke 2022 tahun depannya dia naik lagi, bagus. Memang yang bagus itu yang naik terus ya. Ini 2020 ke 2021 naik, terus 2021 ke 2022 naik lagi. Nah itu memang bagus, tapi ya overall sejauh ini cukup oke lah. Walaupun dia agak sedikit penurunan, tapi di sini kan masih naik. Maksudnya nih dari sisi laporan laba ruginya masih cukup bagus. Oke, kita lihat valuasinya ya. Di sini harga mereka IPO itu ada di 100 sampai dengan 130. Kita lihat dari harga terendah sampai harga tertingginya ya. Nah, untuk saham beredarnya ada sekitar 6 miliar ya, 6 miliar 250 lembar. Nah, PS-nya 3 kali 3, 4 kali 23, ROE-nya hampir 6%, PER-nya 2938 dan PBP-nya 1,3 atau 1,6. Nah, market cap 625 miliar dan 800 ya, di bawah 1 triliun ya, tapi ya udah di atas 500 miliar, harusnya masih ya lumayan lah, cukup oke. Ya memang perusahaan kecil masih, karena masih di bawah 1 triliun. Biasanya kalau di atas 1 triliun itu ya lumayan bisa masuk ke second liner. Oke, kalau dilihat dari sisi valuasi sebenarnya dengan PBB 1,3 dan ROE-nya 6%, ya ini sebenarnya nggak terlalu mahal lah kalau dibilang ya. Murah, dibilang murah juga enggak. Kalau dengan ROE 6%-an, PBB 1 itu harusnya mungkin kalau harus dinya di bawah 1 ya, kalau mau dibilang murah di bawah 1. Tapi ya dengan 1,3 1,6 harusnya masih oke lah. Jadi nggak mahal, nggak murah kalau menurut saya pribadi. Jadi ya secara valuasi masih cukup oke. Kemudian kita lihat dari sisi underwater. Nah ini nih favorit ya. Bisa kalau trader tuh lihat siapa aja underwaternya. Nah kita lihat penjamin emisi efeknya yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Nah PT NH Korindo Sekuritas selama 2023, ini saya ambil data 2023 saja. Ada beberapa saham yang mereka IPO kan. Demo Elite, Wine, Laju, King, PTMP, CRSN, GRPM dan PTPS. Kalau kita lihat satu persatu, Elite closing merah ya, walau dia gini ya, opening itu sempat naik terus merah, waktu itu merah tapi terus langsung baru dibawa naik gitu, jadi memang dimerahin dulu. Nah Wine ini nah bagus nih ya, opening hari dari awal listing terus dia sampai arah 3 kali, cukup bagus. Laju arah 1 kali, bagus. King, nah ARB, nah King ini kasusnya opening naik, sempat naik kalau nggak salah ya, pokoknya saya lupa deh karena udah lama ya. Pokoknya dia turun ARB sampai 3 kali baru nih digas naik lagi gitu, baru digas naik lagi. Jadi kayak istilahnya retailnya harus dibuang dulu, harus suruh cut loss dulu ARB 3 kali, retailnya udah mabuk ya, baru diangkat sahamnya. Memang ya masih naik tapi kan awalnya nggak enak ya. Nah PTMP closing masih hijau, dia nggak kuat arah. Kalau nggak salah waktu itu sempat naik sampai arah tapi nggak kuat, turun lagi. Jadi ya sampai closingnya hijau. CRSN closingnya juga hijau. Nah GRPM nih yang nggak bagus nih. GRPM kalau nggak salah sekarang udah gocap ya harganya. Nah itu nggak bagus ya. Kayaknya dari semua ini yang GRPM nih agak jelek nih. Karena dia turun langsung ARB, beda dengan King ya. King ARB 3 kali terus dia setelah ARB 3 kali baru dibawa naik. Kalau GRPM tuh turun bener-bener langsung turun. PTPS ARB sekali. Nah bisa ARB sekali itu kalau nggak salah dia C2 saja gitu. Ya memang secara track record dari XA ini 50-50 lah ya. ARB berapa? 1, 2, 3. ARB-nya ini GRPM King ini sampai 3 kali, ini lumayan juga di bawah ARB 3 kali. Pas juga Wine ARA paling banyak 3 kali. Tapi ya ARA-nya cuma sekali ya. Jadi ya 50-50 lah kalau untuk dari sisi kita lihat dari sisi underwater-nya ya. Kayak gitu. Oke.
Nah, kemudian kita lihat perhatikan jadwal IPO-nya ya. Untuk masa penawaran umum 12 sampai 18 Desember memang sudah lewat ya. Per video ini di tag tanggal 24 Desember. Jadi masa penawaran umum sudah lewat, tapi belum kelihatan nih dia harga pastinya di berapa. Ini udah lewat. Nah, kalau kita mau pesan, kita bisa pesan di masa penawaran umum ya. Tanggal 29 Desember sampai 3 Januari 2024. Lalu juga penjatahan tanggal 3, lalu distribusi saham tanggal 4, dan listing di BEI Bursa Efek kita tanggal 5 Januari. Jadi kalau mau kalian pesan saham ini, diperhatikan tanggal ini ya, di masa penawaran umum. Nah, nanti penjatahannya tanggal 3, distribusi ke kalian tanggal 4, nanti listing di tanggal 5. Itu jadwal IPO. Oke, sekian itu aja untuk analisa kita di saham asli. Gimana? Apakah buy atau buy menurut kalian ya? Jadi apakah asli ini layak dibeli ya? Overall secara keseluruhan ya, kalau menurut saya pribadi masih 50-50 sih, 50-50. Ada beberapa memang yang bagus, ada beberapa yang kurang bagus. Tapi kalau menurut kalian dari pemaparan tadi semuanya bagus, oke-oke saja menurut kalian. Silahkan kalian dibeli sesuai analisa kalian pribadi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe buat yang suka. Next, coba kita bahas sama IPO apa lagi, tulis di kolom komentar.